Kabe selamat lingkungan latai, salam sahujud, Karen Malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ardi, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dhamma Acarya, kelas B, NIM 220035. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metode pengajaran agama. Nah, di sini saya akan dharma wacana atau pandehen yang saya ambil judul dari penaturan, yaitu pasal 41 ayat 44. Di sini berjudul Bawi Ayah. Bawi Ayah ini apakah pernah kita mendengarkan yaitu Bawi Ayah? Nah, Bawi Ayah ini seperti utusan atau ya yang dibilang itu seperti yang diutus oleh Ranying Hatala yang ke Bawi Ayah dan sampai ke Raja Bunu atau keturunannya, seperti itu. Dimana dalam pasal ini yang akan saya bacakan ini, awite puna ela sampai sinde utus manakan Raja Bunu maui gawi salana. Dimana di sini artinya jangan ada sampai ada keturunan Raja Bunu melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik itu seperti dalam dunia ini manusia atau utusan Raja Bunu tadi, ketika kita dalam dunia ini melakukan hal-hal yang tidak baik itu, contohnya nih, misalnya ada misalnya teman saya dalam tongkrongan misalnya nih membicarakan tentang hal-hal yang tidak baik, maka di situ kita akan bisa menegurnya, jangan seperti itu tidak baik gitu. Misalnya seperti itu, supaya kita menegurnya itu untuk menjadi ke jalan yang baik dan benar, seperti itu. Nah, di situ di dalam pasal ini salah kata pandena, jangan salah pembicaraan. Nah, misalnya kita nih ngomong dengan keluarga kita atau sesama, jangan sekali kita menyinggung atau mengenai perasaan dia. Cara kita ngomong itu, oh orangnya seperti ini, kita ngomong harus kita atur supaya dia mendengarkan dengan hatinya, oh ini baik atau tidak gitu, seperti itu. Nah, dalam pasal ini ada juga lange umba kelte biti kele buah-buah. Nah, maksudnya ini tingkah laku perbuatan langsung atau tidak langsung. Nah, dimana dalam manusia itu kadang melakukan tingkah laku secara langsung dan tidak langsung, seperti itu. Nah, misalnya tingkah laku saya nih terhadap orang lain, mungkin karena dia tidak suka terhadap tingkah laku saya melakukan hal tingkah laku yang tidak baik terhadap dia, mungkin itu dia tidak suka, itu secara tidak langsung. Kenapa secara tidak langsung? Karena dia sudah menilai saya, seperti itu. Nah, secara perbuatan langsung, dimana perbuatan langsung tingkah laku kita yang secara langsung otomatis gitu terhadap teman atau sesama, seperti itu. Nah, di sini maga karen petak danung lalu jadi belum hanya petak. Nah, di sini sebaiknya memelihara dengan baik tanah dan air pada lingkungan. Nah, di mana dalam kehidupan kita itu ada namanya tanah atau air yang kita ada di dalam lingkungan kita, gimana kita pelihara dengan baik yang sudah Ranying Hatala yang sudah disediakan di dunia itu, seperti itu, dan utusan dari keturunan Raja Bunu tadi. Kemudian dalam ayat ini atau pasal ini jadinya dia awi Ranying Hatala, nah, yang sudah disediakan oleh Ranying Hatala melalui keturunan Raja Bunu tadi. Nah, yang kemudian dikarenakan sehingga setimpal dengan kesalahan Hatala akan pantai Danum Kelunen. Nah, yang sudah disediakan Ranying Hatala di dalam pantai Danum Kelunen. Nah, dimana maksudnya ini yang udah disediakan oleh Ranying Hatala di
dalam dunia ini atau Pantai Danau Kelunen itu yang udah selengkapnya yang udah disediakan. Nah, seperti itu. Nah, dan kemudian dalam pasal ini tercantum juga ada namanya ada etika kepada Sang Pencipta dan etika manusia dengan sesama, pada alam dan pada diri kita. Nah, di mana etika kita kepada Sang Pencipta. Nah, di sini etika kepada Sang Pencipta nih contohnya seperti ini. Nah, yang udah disediakan dalam dunia ini, gimana seorang manusia, seluruh manusia ini memelihara. Nah, misalnya dia menciptakan pohon, ialah anggaplah pohon durian. Misalnya pohon durian ini udah disediakan, kita memeliharanya, kita menjaga merawatnya, timbul kita menebang atau menyanyiakan yang sudah diciptakan oleh Ranjing Hatala, di mana etika atau attitude kita terhadap Ranjing Hatala atau kebaikan kita di situ, atau keturunan Raja Bunuk tadi, itu etika kita tidak ada. Nah, etika manusia dengan sesama, nah beda lagi etika kita dengan manusia dan etika kepada Sang Pencipta. Nah, di mana etika kita ini kepada manusia itu berbeda lagi dengan Sang Pencipta. Nah, etika kita kepada manusia itu, nah contohnya ketika kita melakukan obrolan atau pembicaraan di depan umum maupun di luar umum, hanya di dalam keluarga. Dan dalam keluarga ini pasti antara saudara dengan kita itu berbeda tingkah etika kita. Nah, ada yang sopan santunnya tidak baik, kadang-kadang melunjak gitu ketika orang tua ngomong. Nah, di situ etika kita sudah kita lihat, oh berarti ini etika kita, apalagi dengan orang lain. Nah, misalnya kita di luar sana, ketika kita melakukan sekelompok atau obrolan yang kita bahas, di mana kita melakukan etika kita. Nah, ketika seseorang melakukan pembicaraan, jangan sekali-kali kita memotong ketika dia ngomong. Nah, di mana etika atau attitude kita terhadap orang lain seperti itu. Seperti itu juga kita ketika kita ngomong, gimana orang tersebut menghargai apa yang kita bicarakan, seperti itu. Nah, pada alam, nah seperti tadi ini, pada alam itu di mana seluruh yang ada di dunia ini, pada alam tadi yang sudah diciptakan oleh Ranjing Hatala melalui keturunan Raja Bunuk tadi, di mana alam ini kita pelihara dengan baik. Jangan kita salah buat untuk alam kita sehingga rusak apapun yang terjadi, seperti itu. Alam kita itu, tanpa alam manusia itu tidak apa-apa, seperti itu. Dan yang pada diri sendiri, nah dimana pada diri sendiri kita ini, contohnya saya sendiri, nah gimana saya melakukan kebaikan. Nah, contohnya saya melakukan kebaikan di luar sana ataupun dalam keluarga. Nah, dimana diri saya ini, saya sudah menilai gimana saya seorang diri melakukan kebaikan supaya orang lain bisa menilai saya dengan baik, seperti itu. Contohnya saya membantu seseorang dalam kesulitan. Nah, situ udah bisa dinilai oleh orang lain, oh ini anak bisa diambil contohnya kebaikannya, oh di sini dia membantu orang yang dalam kesusahan, seperti itu. Lain lagi kalau di dalam keluargaan atau di dalam rumah kita, seperti itu. Ketika kita melakukan terhadap diri kita melihat kedua orang, misalnya kita melihat kedua orang tua kita merenungkan sesuatu nasib dalam kehidupan. Nah, di mana kita melakukan pemikiran itu, kenapa sehingga orang tua saya seperti ini, dan gimana saya mencari jalan keluar untuk orang tua saya tidak kesusahan. Nah, di situ kan kita melakukan kepada diri kita kebaikan kita, gimana seorang anak
seorang diri saya itu bisa melakukan kebaikan seperti itu. Nah, di sini dari pasal ini tadi bisa saya simpulkan, dari pasal tadi bisa saya simpulkan artinya, kesimpulannya adalah apapun yang Ranjing Hatala ciptakan dalam dunia ini, jangan sekali-kali manusia melakukan hal yang tidak baik. Nah, di sini juga saya simpulkan ada yang terhadap tumbuhan, terhadap makhluk hidup. Nah, di sini ada juga terhadap makhluk hidup tadi, dan etika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain di situ. Nah, dari pembahasan di atas tadi, kalau kurang pas atau kurang baik saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin dari Pandehen atau Dharma Wacana saya, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Paramasanti dan Sahe. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.